Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa ba'du. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya selalu mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Sebab dengan takwa tersebut kita bisa menempuhkan jalan yang sukses baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Selawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun judul khutbah kita pada siang hari ini, yakni anak soleh. Menurut sunnah, melahirkan anak yang banyak justru yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waludal waduda fa inni mukasiru bikum yaumal qiyamah." Kahilah wanita subur yang penuh kasih sayang, karena sesungguhnya aku bangga pada kalian di hari kiamat karena jumlah kalian yang banyak. Hadis Abu Daud dan An-Nasa'i. Si orang tua kadang tidak sejalan dengan usaha yang dilakukannya. Padahal usaha merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi terbentuk watak dan karakter anak. Obsesi tanpa usaha adalah khayalan semu yang tak akan mungkin dapat menjadi kenyataan. Bahkan kebanyakan sebagian orang tua akibat pandangan yang keliru menginginkan agar kelak anak-anaknya dapat menjadi bintang film, artis, bintang iklan, foto model dan lain-lain. Mereka beranggapan dengan itu semua kelak anak-anak mereka dapat hidup makmur seperti kaum selebritis yang terkenal itu. Padahal di balik itu semua mereka kering akan informasi tentang perihal kehidupan kaum selebritis yang mereka puja-puja. Hal ini terjadi akibat orang tua yang sering mengkonsumsi berbagai macam acara-acara hiburan di berbagai media cetak dan elektronik. Karena itu, opininya terbangun atas yang mereka lihat selama ini. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan sebagian besar selebritis yang banyak dipuja orang itu tidak lebih seperti kehidupan binatang yang tak tahu tujuan hidupnya selain hanya makan dan mengumbar nafsu birahinya. Hura-hura, pergaulan bebas, miras, narkoba dan gaya hidup yang serba glamour adalah konsumsi sehari-hari mereka. Sangat jarang kita saksikan di antara mereka ada yang peduli dengan tujuan hakiki mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, mereka hanya menjadikan ritualisme sebagai alat untuk meraih tujuan duniawi, untuk mengoceh masyarakat tentang keadaan mereka sebenarnya. Apakah kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang yang jauh dari agamanya, yang kelihatannya bahagia di dunia namun menderita di akhirat? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Surah An-Nisa ayat 9. Pengertian lemah dalam ayat ini adalah lemah iman, lemah fisik, lemah intelektual dan lemah ekonomi. Oleh karena itu, selaku orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka mereka harus memperhatikan keempat hal ini. Pengabaian salah satu dari empat hal ini
adalah ketimpangan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada anak. Imam Ibnu Katsir dalam mengomentari pengertian lemah pada ayat ini memfokuskan pada masalah ekonomi. Beliau mengatakan, selaku orang tua hendaknya tidak meninggalkan keadaan anak-anak mereka dalam keadaan miskin. Tafsir Ibnu Katsir 1 halaman 432. Dan terbukti betapa banyak kaum muslimin yang rela meninggalkan akidahnya atau murtad. Dia di era ini akibat keadaan ekonomi mereka yang dibawa garis kemiskinan. Banyak orang tua yang mementingkan perkembangan anak dari segi intelektual, fisik, dan ekonomi semata dan mengabaikan perkembangan iman. Orang tua kadang berani melakukan hal apapun yang terpenting kebutuhan pendidikan anaknya dapat terpenuhi. Sementara untuk memasukkan anak-anak mereka pada TK, TP, Al-Quran terasa begitu enggan, padahal aspek iman merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar bagi anak. Ada juga orang tua yang menyeimbangkan kepenuhan kebutuhan bagi anak-anak mereka dari keempat masalah pokok di atas, namun usaha yang dilakukan ke arah tersebut sangat diskriminatif dan tidak seimbang. Sebagai contoh, ada orang tua yang dalam usaha mencerdaskan anaknya dari segi intelektual telah melaksanakan usahanya yang cukup maksimal. Segala sarana dan prasarana ke arah tercapainya tujuan tersebut dipenuhinya dengan sungguh-sungguh. Namun dalam usahanya memenuhi kebutuhan anak dari hal keimanan, orang tua terlihat setengah hati, padahal mereka telah memperhatikan anaknya secara bersungguh-sungguh dalam segi pemenuhan otaknya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu, sebagian orang tua yang bijaksana mesti mampu memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merealisasikan obsesinya dalam melahirkan anak yang soleh. Di bawah ini akan kami ketengahkan beberapa langkah yang cukup representatif dan membantu mewujudkan obsesi tersebut. Yang pertama, opini atau persepsi orang tua atau anak yang soleh tersebut harus benar-benar sesuai dengan kehendak Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam, in qata'a amaluhu illa min salati, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'uhu." Jika anak cucu Adam wafat, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini sangat jelas disebut ciri anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sementara kita telah sama-sama mengetahui bahwa anak yang senang mendoakan orang tuanya adalah anak yang sedari kecil telah terbiasa terdidik dalam melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Dalam hadis ini dijelaskan tentang keuntungan mereka memiliki anak yang soleh, yaitu amalan-amalan mereka senantiasa berkorelasi dengan kedua orang tuanya. Walaupun sang orang tua telah wafat, jika sang anak melakukan kebaikan atau mendoakan orang tuanya, maka amal dari kebaikannya juga merupakan amal orang tuanya dan doanya akan segera terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah bagi kita akan gambaran anak yang soleh, yaitu anak yang taat kepada Allah, menjauhi larang-larangannya, selalu mendoakan kedua orang tuanya dan selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif ke arah terciptanya anak yang soleh. Lingkungan merupakan tempat di mana manusia melaksanakan aktivitas-aktivitasnya secara mikro. Lingkungan dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan sebuah institusi kecil di mana anak mengawali masa-masa pertumbuhannya. Keluarga juga merupakan madrasah bagi sang anak,
pendidikan yang dapat merupakan fondasi baginya dalam pembangunan watak, kepribadian dan karakternya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jika anak dalam keluarga senantiasa terdidik dalam warna keislaman, maka kepribadiannya akan terbentuk dengan warna keislaman tersebut. Namun sebaliknya, jika anak tumbuh dalam suasana yang jauh dari nilai-nilai keislaman, maka jelas kelak dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak bermoral. Seorang anak terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang mewarnainya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah atau Islam, maka orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk itu, orang tua harus dapat memanfaatkan saat-saat awal di mana anak kita mengalami pertumbuhannya dengan cara menanamkan dalam jiwa anak kita kecintaan terhadap dinnya, cinta terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga ketika anak tersebut berhadapan dengan lingkungan lain, anak tersebut memiliki daya resistensi yang dapat menangkal setiap saat pengaruh negatif yang akan merusak dirinya. Agar dapat memudahkan jalan bagi pembentukan kepribadian bagi anak yang soleh, maka keteladanan orang tua merupakan faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, selaku orang tua yang bijaksana dalam berinteraksi dengan anak, pasti memelihatkan sikap yang baik, yaitu sikap yang sesuai dengan kepribadian yang soleh, sehingga anak dapat dengan mudah meniru dan mempraktikkan sifat-sifat orang tuanya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan di mana anak-anak berkumpul bersama-sama temannya yang sebaya dengannya. Belajar, bermain, dan bercanda adalah kegiatan rutin mereka di sekolah. Sekolah juga merupakan sarana yang cukup efektif dalam membentuk watak dan karakter anak. Di sekolah, anak-anak akan saling mempengaruhi sesuai dengan watak dan karakter yang diperolehnya dalam keluarga mereka masing-masing. Anak yang terdidik secara baik di rumah tentu akan memberi pengaruh yang positif terhadap teman-temannya. Sebaliknya juga, anak yang di rumahnya kurang mendapat pendidikan yang baik tentu akan memberi pengaruh yang negatif menurut karakter dan watak sang anak. Faktor yang juga cukup menentukan dalam membentuk watak dan karakter anak di sekolah adalah konsep yang diterapkan sekolah tersebut dalam pendidikan dan pengarahan setiap anak didik. Sekolah yang ditata dengan manajemen yang baik tentu akan lebih mampu memberikan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan sekolah yang tidak memperhatikan sistem manajemen. Sekolah yang sekedar dibangun untuk kepentingan bisnis semata pasti tidak akan mampu menghasilkan murid-murid yang berkualitas secara maksimal, kualitas dalam pengertian intelektual dan moral keagamaan. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah komunitas yang terbesar dibandingkan dengan lingkungan yang kita sebutkan sebelumnya. Karena itu, pengaruh yang ditimbulkan dalam merubah watak dan karakter anak jauh lebih besar. Masyarakat yang mayoritasnya anggotanya hidup dalam keburukan akan sangat mempengaruhi perubahan watak anak ke arah yang negatif. Dalam masyarakat seperti ini akan tumbuh berbagai masalah yang merusak ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Anak yang telah dididik secara baik oleh orang tuanya untuk selalu taat dan patuh pada perintah Allah dan Rasulnya dapat saja tercemari oleh limbah keburukan yang merajalela di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk dapat mempertahankan kualitas yang telah terdidik secara baik dalam institusi keluarga dan sekolah, maka kita perlu bersama-sama menciptakan lingkungan masyarakat yang baik, yang kondusif bagi anak. Masyarakat terbentuk atas dasar gabungan individu-individu yang hidup pada suatu komunitas tertentu. Dalam membentuk masyarakat yang harmonis, setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama.
persepsi yang keliru biasanya masih mendominasi masyarakat. Mereka beranggapan bahwa bertanggung jawab dalam masalah ini adalah perintah para dai, pendidikan atau ulama. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman." Siapa saja di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup, maka dengan lidahnya, dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Jika setiap orang merasa tidak memiliki tanggung jawab dalam hal beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka segala kemungkaran bermunculan dan merajalela di tengah masyarakat kita, dan lambat atau cepat pasti akan menimpa putra dan putri kita. Padahal kedudukan kita sebagai umat yang baik, yang dapat memberikan ketentraman bagi masyarakat kita, hanya dapat tercapai jika setiap individu muslim secara konsisten menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Amar ma'ruf adalah kewajiban setiap individu masing-masing yang harus dilaksanakan. Jika tidak, maka Allah SWT pasti akan menimpakan azabnya di tengah-tengah kita, dan pasti kita akan tergolong orang-orang yang merugi. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran ayat 104. Untuk itu, di akhir khutbah ini, marilah kita bersama-sama merasa peduli terhadap kelangsungan hidup generasi kita. Semoga dengan kepedulian kita, itulah Allah SWT akan senantiasa menurunkan pertolongannya kepada kita dan menenangkan Islam di atas agama-agamanya. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa limu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khair kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma as'ali
أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.